Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberkati kita hingga pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa dalam pengharapan yang penuh kita boleh terus dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita walaupun situasi dan kondisi saat ini kurang begitu mendukung. Tetapi kita percaya bahwa sukacita dari Allah tetap memberkati kita dan damai sejahtera Tuhan kiranya memberkati. Saudara, dalam pada malam hari ini saya menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu semua apa yang sedang terjadi pada saat ini, apa yang sedang dialami oleh Indonesia ini dan juga banyak negara di dunia dengan virus COVID-19 telah membuat dunia terguncang, mengganggu segala aspek kehidupan kita, ekonomi, mengganggu pekerjaan, mengganggu relasi dan banyak hal yang sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya dan juga mengganggu persekutuan kita, mengganggu terhadap banyak hal dalam kehidupan kita. Situasi ini mungkin saja membuat kita menjadi takut, khawatir, bertanya-tanya, kapankah akan berakhir semua ini? Dan saya percaya juga saudara-saudara bahwa pemerintah, baik presiden, baik tim yang sudah dibentuk untuk menangani ini, baik gubernur, wali kota bersama-sama secara serentak menyerukan stay at home, social distancing, psikis distancing dan macam-macam untuk sebagai langkah antisipatif memutus mata rantai penyebarannya supaya tidak semakin menyebar tetapi semakin mempersempit areanya. Tetapi yang kita lihat sekarang adalah bahwa kasus baru semakin bermunculan, orang yang meninggal semakin banyak, yang sembuh sedikit. Itu berarti saudara ada yang perlu kita lakukan bersama-sama sebagai orang percaya dalam hal ini, dalam menyikapi ini. Nah, terhadap apa yang disebut dengan stay at home yang menjadi bahasa yang sudah menjadi akrab bagi kita hari ini, ternyata firman Tuhan terhadap hal ini sudah disampaikan oleh Yesaya dalam pasal 26 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah kau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Saudara, Alkitab selalu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Sejak kita melihat dari kita Kejadian, Keluaran sampai kepada kitab Wahyu, dalam banyak masalah, dalam banyak persoalan, Tuhan hadir memberi solusi, Tuhan hadir memberi jalan keluar, Tuhan hadir memberikan segala solusi-solusi yang bisa, yang membawa manusia, yang bisa membebaskan manusia dari persoalan. Ancaman kelaparan yang akan menimpa Israel, Tuhan sudah punya solusi jauh sebelumnya dengan memutus Yusuf terlebih dahulu ke Mesir. Ancaman untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan, Tuhan memutus Musa. Untuk membawa umat itu kemudian masuk dalam tanah perjanjian, Tuhan pelihara mereka 40 tahun di padang gurun. Dan satu hal yang paling mendasar, saudara, yang kita tidak bisa lakukan dengan cara apapun, penebusan kita dari dosa hanya dapat dilakukan melalui anaknya Yesus Kristus. Dan itu dilakukan oleh Tuhan hadir sebagai penyelamat, Tuhan hadir memberi jalan keluar, Tuhan hadir memberi solusi. Dan terhadap apa yang terjadi yang sedang kita alami saat ini, saya percaya juga bahwa firman yang disampaikan oleh Yesaya adalah solusi dan jalan keluarnya. Alkitab katakan, saudara-saudara, masuklah ke kamarmu, masuk ke kamarmu sesudah itu tutup pintu. Selama beberapa hari di rumah saudara, aktivitas kami di rumah itu adalah, ya kalau tidak dari ruang tamu ke kamar, kalau nggak dari ruang tamu ke kamar, di situ saja.
Tetapi saya masih melihat bahwa disebutkan kamar itu adalah yang lebih rahasia, yang lebih pribadi, yang lebih privacy, yang lebih intim. Skupnya makin kecil. Tentunya kamar kita tidak bebas orang keluar masuk, rahasia. Kita kunci semua dari dalam dan ke situ disuruh masuk. Saya memaknainya saudara-saudara bahwa Tuhan sedang berfirman dan berkata kepada kita pada hari ini, dalam situasi yang seperti ini, kamu masuklah dengan orang-orang yang paling dekatmu, keluargamu, suami, istri, dan anak-anakmu, siapa yang ada di rumahmu hari ini, membangun relasi secara intim, secara pribadi dengan Tuhan, membangun hubunganmu dengan Allah, membangun relasimu dengan Tuhan. Masuk ke kamarmu, itu berarti bangun relasimu dengan Allah. Tuhan mengundang, membawa umatnya belum masuk dulu, keluar dari seluruh kerumunan, interaksi banyak orang, masuk kepada sesuatu yang sangat pribadi. Lepaskan dulu dari semua relasi-relasi yang lain, tetapi membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan, membangun relasi secara khusus dengan Dia, di rumah, di kamar. Tuhan berfirman, masuk ke kamar, tutup, bersembunyi, karantina saudara, mengkarantina diri kita. Itu berarti saudara kita diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk kita boleh membangun relasi dan hubungan intim dengan Allah. Apa kemudian yang terjadi saudara? Berarti Tuhan berfirman bahwa ketika semua sudah masuk, Tuhan keluar. Kalau semua sudah masuk, lalu Tuhan keluar, bertindak. Umatnya masuk ke kamar, Tuhan keluar dari tempatnya bertindak. Tuhan yang akan bertindak menyelesaikannya. Kita percaya Tuhan bertindak menyelesaikannya. Kita percaya Tuhan bertindak untuk menghukum yang tidak taat, menghukum orang yang salah, melakukan segala tindakan-tindakan. Bahkan kita amini Tuhan bertindak menyelesaikan persoalan dan masalah ini, asal umat yang diminta masuk itu semuanya taat. Amin saudara. Kita hanya diminta satu, taat melakukan, taat mengerjakan. Jika kita semua berpikir dan bertindak terhadap hal yang kecil, taat untuk berada di rumah, untuk sesaat, untuk sebentar, hanya hitungan hari saudara, hanya hitungan hari. Bisa bayangkan saudara, kalau seluruh pemerintah 14 hari dibandingkan tahun-tahun yang sudah kita lalui, seberapa banyak sih? Atau 14 hari dibandingkan dengan tahun-tahun yang masih akan kita lalui, besok masih panjang, puluhan tahun lagi masih kita akan jalan. Hanya 14 hari saudara, 14 hari. Kenapa begitu sulit? Kenapa begitu suka? Kenapa rasanya kok kita tidak mau taat mengerjakan? Ketaatan kita memberi dampak bagi orang lain. Sebaliknya, ketidaktaatan kita akan merugikan orang lain. Ketika saudara kau taat, maka kau memberi dampak bahwa penyebarannya akan semakin mengecil. Tapi ketika kau tidak taat, mungkin kau berkata, aku tidak takut. Engkau boleh berkata, aku tidak iya. Engkau tidak takut mati. Engkau tidak segan-segan untuk datang bersama Bapa di surga. Tetapi orang lain kau rugikan. Ketika engkau tidak taat, engkau merugikan orang lain. Bahkan engkau menjadi beban bagi banyak orang atau mungkin bagi pemerintah. Percaya saudara, wabah ini pasti akan berlalu. Wabah ini akan berlalu. Ini hanya sesaat, ini akan berlalu. Tapi ketika dia berlalu, apakah engkau yang berkontribusi untuk membuatnya selesai, ataukah engkau berkontribusi untuk membuatnya menjadi sulit di atas? Sebagai orang percaya, saya percaya saudara-saudara bahwa kita merespon ini dengan baik, bukan saja karena seruan pemerintah, tetapi ingatlah, firman ini datang pada hari ini. Firman Tuhan ini sudah kita dengar pada saat ini. Masuk ke rumahmu, bangun relasi, bangun doa, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakannya dengan caranya. Biarkan Tuhan yang melakukannya dengan caranya. Biarkan Tuhan yang bertindak dengan caranya. Mau berhadapan dengan corona, dia tidak lari. Mungkin kita yang akan mati. Maka Tuhan katakan karantina. Sesaat. Bersembunyi untuk sesaat. Kita tidak perlu berkata bahwa ketika di rumah saja seolah-olah tidak beriman. Bukan persoalan yang kau beriman atau tidak. Ini bukan persoalan yang kau saleh atau tidak. Masuk kamar,
Ibadah bangun, ada yang melihat? Tidak. Bangun ibadahmu, ada yang peduli? Tidak. Bangun persekutuanmu, ada yang melihat yang lain? Tidak. Hanya dirimu sendiri, keluargamu dan Tuhan. Kau boleh berbohong, kau boleh berdusta, kau boleh berkata malas, kau boleh berkata apapun. Itu hak. Tapi seruan ini berkata, masuklah. Dan saya mau sampaikan, bangunlah hubunganmu dengan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di banyak persekutuan, di banyak grup-grup WA telah beredar berita bahwa seruan untuk mengajak semua untuk melakukan doa setiap malam pukul 21. Dan kami sudah melakukannya sejak hari Rabu seminggu yang lalu sesuai kebijakan yang sudah kita ambil, yang kita dikirimkan kepada jemaat. Dan setiap malam kami membagikan kata ibadah untuk kita bersama-sama. Saudara mungkin boleh berkata bosan, malas, itu aja caranya, itu aja pokok doanya. Apakah situasi ini juga tidak turut menggetarkan hatimu untuk datang kepada Allah? Apakah situasi ini belum cukup menggetarkan hatimu untuk tunduk? Apakah situasi ini tidak cukup menggetarkan hatimu untuk tamat? Jika bertahun-tahun selama ini begitu sibuk dengan urusan pekerjaan, dengan urusan yang lain, dengan hal lain, maka ini menjadi kesempatan emas bagi kita membangun bersama-sama relasi kita dengan keluarga, bahkan dengan Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan katakan, masuk ke kamarmu, tutup pintu, bangun persekutuan dengan Tuhan yang akan keluar mengerjakan. Ingat saudara, ketika Musa mengalahkan bangsa Amalek dalam peperangannya, ketika Musa memimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, Musa gentar sudah menghadapi orang Amalek. Tetapi Tuhan katakan, Musa jangan takut, besok aku ada di sana. Tugasmu hanya satu, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Ketika engkau mengangkat tangan, engkau menang. Ketika tangannya turun, mereka kalah, maka dia harus ditopang. Tugas kita adalah mengangkat tangan, berkata, Tuhan aku tidak sanggup, aku tidak mampu menghadapinya. Tapi kita percaya ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita lemah, iya, doa kita menopang. Maka saya percaya di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada hari ini, sama-sama kita menopang, sama-sama kita berdoa. Bukan waktunya sekarang untuk berdebat tentang apapun, tetapi saatnya merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan bahwa kita percaya Tuhan mendengar doa kita, Tuhan peduli akan kita, Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita, Tuhan memberkati kita dalam persekutuan kita hari ini, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat setiap doa dan ibadah kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati.